Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneu tiap dinten Salasa. Brukbrak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana? Patepang deui sareng simkuring saparakaca ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung dina acara anu maneh nyaeta. Assalamualaikum. Hai, dianto sadayana brukbraknya dinten ieu tabuh 5 diantos. Tabuh 5. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Yudi kumadamang Bapak Pajang Pacace. Alhamdulillahnya daramang sadayana. Patepang deui sareng simkuring saparakaca dina acara anu maneh nyaeta brukbrak wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Brukbrak dina dialog, sangkan ngebrek masalahna, jujurna silih asah asih asih, sangkan ngebrek masalahna, rakyat jeung pemerintah. Brukbrak Kang Yudi, Mohon Ibu. kumaha cenah saurna teh nguping wartos bade aya polemik pemungutan kanggo SMA cenah kumaha eta teh Kang Yudi? Namanya nguping Ibu. Mudah-mudahan ieu nya cuman isunya Kang ya. Mohon. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Daramang para pamirsa brukbrak di bumi sewang-sewangan. Tangtos dararamang sadayana. Kumargi seiring sareng pelaksanaan PPKM nu mungkin kadieu mungkin sukses. Gitunya akang-akang sareng teteh sadayana. Nuhun.
Para pamirsa, nembe urang parantos ngupingkeun dina bubuka acara Brukbrak dina episode ayeuna lagu Brukbrak karya almarhum Kang Nano S. Anu dicandakeun ku lingkung seni Pasundan hiji SMP Pasundan Kota Bandung. Hatur nuhun. Para pamirsa, dina acara Brukbrak episode ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan polemik pungutan di SMA, SMK atanapi SLB negeri ya. Di negeri kade. Kumargi ari di negeri mah sagala rupina dumasar kana artos anu asalna ti mas pemerintah. Leres. Nanging urang mah moal tuntas ngabahasna. Supados tuntas, Kang Cace sapara kanca utami pamirsa Brukbrak di Bumina Sewang-Sewangan, urang dihaturanan wae dina episode ayeuna ngeunaan tema polemik pungutan di SMA SMK negeri ye. Sababaraha narasumber anu alhamdulillah parantos hadir di studio Brukbrak TVRI Jawa Barat. Anu kahiji urang haturan Bapak Insinyur Haji Abdul Hadi Wijaya MSC. Anjeuna Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Wakil urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Mangga lagi. Sampes, mangga. Nah, tos aya wakil rakyat. Mangga. Kade ulah nyungkeun ongkos. Eta mah ka Pak Oka. Baraya pamirsa Brukbrak urang haturanan narasumber anu kadua ieu wakil ti pamarentah. Haturan Bapak Dr. Asep Sudarsono SPD MM. Anjeuna Kepala Dinas Wilayah 3 Bekasi Kabupaten sareng Bekasi Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Haturan Pak Asep Sudarsono mangga. Assalamualaikum warahmatullahi sampurasun. Sampes, damang. Alhamdulillah. Mangga lagi. Mangga tuh Pak Asep. Anu katilu ieu biasana moal rame hiji bahasan pendidikan pami teu aya si Akang ieu ya. Cing saha teh akulan? Urang dihaturan Kang Iwan Hermawan. Koordinasi Ketua Forum Aksi Guru Jawa Barat. Mangga haturan Kang Iwan. Kalepet. Sampurasun. Sampai sama. Mangga lagi Pak Iwan. Cuma daramang. Aya anu kaopat anu terakhir ieu mah wakil urang nu kanggo ngamonitor pelaksanaan naon pungutan liar di Jawa Barat. Urang dihaturanan ka ieu patempatan Bapak Dr. Andes HMS Irianto, anggota kelompok ahli Saber Pungli Jawa Barat. Mangga Pak Irianto. Assalamualaikum. Salam, damang. Alhamdulillah. Mangga lagi. Sebagian SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kini kesulitan keuangan untuk pengembangan dan pembiayaan operasional sekolah. Kondisi itu dipicu sejak pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan bantuan operasional pendidikan daerah BOPD dan meniadakan iuran bulanan pada tahun ajaran 2019-2020. Kondisi itu pula yang akhirnya membuat Forum Aksi Guru Indonesia FAGI Jawa Barat angkat bicara. Dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, FAGI meminta DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendorong Pemprov Jabar memperbolehkan SMA SMK negeri untuk melakukan pungutan iuran peserta didik baru IPDB pada tahun ajaran 2021-2022.
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah BOPD selain menimbulkan kesulitan keuangan untuk pengembangan dan pembiayaan operasional sekolah secara optimal, juga membuat beberapa sekolah kebingungan khususnya dalam aturan dan pelaksanaan pos anggaran program bantuan operasional pendidikan daerah BOPD tersebut. Lantas, seperti apa pihak sekolah menghadapi polemik BOPD tersebut dan bagaimana agar masyarakat tidak kembali terbebani biaya pungutan lainnya? Permasalahan tersebut akan kami kupas dalam obrolan khas Sunda Brugrak TVRI Jawa Barat. Kumaha sareng aya naon gitu Kang, rada katinggalna rada gaduh cek Kang Iwan mah gitu tah. Naon pungutan ieu teh. Pungutan biaya di SMA, SMK, pokoknya di lingkungan sekolah negeri teh. Mangga Kang. Salaresna ku dongkapna BOPD teh sebagian ageng sekolah anu di wilayah daerah gitu. Katulung pisan gitu. Kumargi salami ieu aya nu iuran teh mung 50.000, teras nu lebet mung 70% maksimal. Tos ayana BOPD teh katulungan pisan. Alhamdulillah gitu. Namun kanggo nu sekolah-sekolah di kota di mana bahasa Kapungkur mah disebut sekolah favorit. Nah aya sekolah favorit kumargi program-program sae, kemudian aya program nu intina upami sekolah nu sae teh SMA mah seueur siswa anu tampi di perguruan tinggi negeri. Kanggo bersaing di perguruan tinggi negeri teu tiasa ku biasa-biasa wae. Kedah aya program unggulan. Otomatis program unggulannya kedah didukung ku biaya. Nah, salami ieu anu biasana SPP Kapungkur mah SPP da abdi nuju sakola ge dikenal SPP sumbangan pembiayaan pendidikan. Nah, satosna aya sabaraha sakolah anu favorit anu programna seueur ku bantosan ti pemerintah teh saperosna teh cekap tapi bingung kedah kumaha. Nah, sapertos beberapa KCD tos ngulem ka Sabar Pungli nu kedah nusah pengambilan pungutan atanapi sumbangan teh nu kumaha. Tapi kan terus dijelaskan dengan jelas ku tim Sabar Pungli bahwa yang nu kenging ieu nu teu kenging ieu anu bahasa sunat makruh dan sebagainya terus dijelaskan sarasna mah. Mung penarikan SPP nutos berlangsung sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sanes beberapa puluh tahun yang lalu. Janten pertimbangan kawan-kawan kepala sekolah anu biasa program sae terus ditinggal saperosna kieu aya 10 program. Pribados teh ngajelaskeun ka sareng rancangan KCD ti Pak Kadis juga ngajelaskeun upami 10 program sok dicek heula biaya teh ti mana BOPD teras ti BOS. Engke 10 program unggulan ini upami 7 program dibiayai oleh dua komponen tadi. Nah, nu hiji deui ti mana? Nah, Sabar Pungli mengatakan ada cara dengan sumbangan ti orang tua. Nah, ada sumbangan. Mungkin sumbangan teh ada kategorina. Aya disebat pungutan, aya sumbangan. Di antawisna upami sumbangan mah besarna teh ageungna teu ditangtoskeun sabaraha. Waktosna teu ditangtoskeun iraha dugina. Nah, sakola teh ada asa kabingungan kumargi RKS dibatasi 1 tahun. Teras setiap sadayana pemasukan keuangan baik dari manapun kedah lebet kana RKS. Di satu sisi kedah lebet di RKS kan kedah tercatat sabaraha besaranana. Di sisi nu sanes kalau sumbangan tidak boleh ditentukan besarna. Duit kaitna masih aya sababaraha sakola anu panginten pemahaman tentang anjuran ti Pak Gubernur bahwa saatosna aya BOPD tidak ada pungutan lagi gitu. Dari beberapa sekolah lagi sarasna teu aya pungutan teh. Sesuai dengan instruksi. Instruksi Pak Gubernur mah kitu. Teu aya pungutan dah, teu aya pungutan. Sumbangan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan dasar gratis. Tapi kan kita SMA SMK menengah. Betul. Nah, terus di PP 48 pembiayaan pendidikan teh aya 3. Pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan peran serta masyarakat. Terus di Permen 75 tahun 2016 tentang komite sekolah juga dijelaskan tata caranya. Nah, sebagian besar KCD di bawah bimbingan Pak Kadis sok koordinasi dengan Sabar Pungli supados uninga mana anu tiasa mana anu henteu. Mung kumargi
itulah tos lami budaya itu tos ngarancik di urang sadayana. Jadi aya anu kepala sekolah nyobi-nyobi. Dari Pergub itu disebutkan tidak boleh ada sumbangan. Kan teu aya kitu. Janten masih dualisme tah kitu panginten. Salaresna Pak Gubernur juga tidak menginstruksikan silahkan kalau mau nyobi-nyobi gitu kan tekeng. Terus tanya nu kitu. Prof Iwan, provokator. Oh. Punten. Ya, Mangga Gus. kebalik. Jadi ini ada kombinasi ya. Iya, Pak. Satu permasalahan komunikasi publik nih. Oh. Komunikasi publik. Sebelum ada BOPD biasa-biasa aja. Mohon. Apabila BOPD sesungguhnya yang gratis kan hanya iuran bulanan ya. Iuran wajib bulanan ya. Cuman kemudian pemerintah Jawa Barat menyampaikannya dengan gegap gempita sekolah gratis. Ya, saya orang tua, Bapak Ibu orang tua ya, Teteh juga punya anak ya, gitu ya, atau gitu. Ketika dapat sekolah gratis, ayah surat di sekolahan, kedah bayar sekian kangge uang gedung. Nah, ini ada kata gubernur gratis. Nah, jadi ini komunikasinya, komunikasi yang harusnya kita batasi karena memang anggaran pemerintah sanggupnya segitu, karena yang sekolah ini ada 1,9 juta siswa, yang sekolah negeri 800.000. Jadi kalau macam dikalikan 800.000 gitu ya. Maka yang terpikirkannya ketika ada pungutan adalah curigation. Oh, curiga ya. Ya naon gitu. Kepala sekolah Suudan kalau ada pungutan sementara bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi masalah komunikasi. Yang kedua masalah hukum. Hukum itu ada supaya jelas. Sekarang ini jadi nggak jelas. Ketika berita buruk kami dengar bahwa SMA tertentu di wilayahnya Pak Asep ada kecurigaan tertentu gitu ya, kepala sekolah dipanggil diminta keterangan, maka yang terjadi berita rame, kasihan ya itu di Sumedang di kepala sekolah ditakut-takutin ya. Ini apa? Nanti jangan sampai kayak di Bekasi gitu ya. Di Pangandaran terjadi, di Ciamis terjadi, di Indramayu terjadi gitu. Sehingga hari ini yang namanya kepala sekolah dakdikduk. Gitu ya. Karena tidak ada kejelasan hukum. Katanya ada hukum itu supaya jelas. Ini sekarang tidak jelas gitu. Bingung. Saya sangat hormat Pak Saber Pungli, Pak Irianto dan teman-teman kerja sangat keras untuk melakukan sosialisasi. Sayangnya beliau bukan gubernur gitu ya. Upami ya beliau adalah gubernur selesai. Aturannya A B C D gitu ya. Maka di sini kita perlu ada mendudukan komunikasi hukum, terus kemudian mendengarkan permasalahan lapangan, ya kedah aya kesimpulan. Sehingga para bapak-bapak kepala sekolah yang terhormat ini bisa tenang memimpin sekolahnya. Pendidikan bisa belajar, guru-guru bisa ini. Sekarang ada PJJ campur PTM ya, kombinasi ya. Ini butuh konsentrasi kepala sekolah. Ini harus tenang gitu ya. Ini dari kami dari Dewan seperti itu. Terima kasih Gus. Tadi Gus Ahad selaku wakil rakyat, wakil ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, pandangannya seperti itu. Kang Iwan, pangersa ya. Kinten Kang, naon namina teh? Simkuring oge sareng para pamirsa Brukbrak hoyong uninga. Kan upami dina future mah akang teh acara terbatas sumping ka Gus Ahad teh ka Komisi 5. Ayeuna mah hoyong dibrukbrakeun. Naon anu didugikeun ku akang ka Komisi 5 teh? Aspirasi apa yang Akang sampaikan mengenai fenomena ini? Mangga Kang. Persoalannya para kepala sekolah di beberapa daerah lah ngajukan ngadugikeun keluhan gitu. Karena jika pagi sok dikeluhkeun mah gitu. Tapi kalau pamita senang sok hilap gitu. Jadi pagi mah jika pemadam kebakaran lamun butuh diundang, lamun teker butuh berperlu diundang. Kira hajat yang terhormat
pemadam kebakaran darat yang terhormat pagi, tapi ketika membutuhkan telat saeutik oge dicarekan. Nah, jadi persoalannya sekarang tidak betul Gus Ahad tadi, tidak ada aturan yang pasti tentang boleh tidaknya pungutan di SMA, SMK di Jawa Barat. Negeri. Upami di tiluluhurna Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 46 bahwa biaya pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat adalah orang tua siswa. Turun lagi, ada 2 turunan Kang. PP 48 untuk SMA SMK, PP 47 untuk SD sekolah gratis. Dari PP 47 turun ke Permendikbud nomor 60 tahun 2011, SD SMP dilarang mungut itu. Turun lagi ke Permendikbud nomor 14 tahun 2012 tentang sumbangan dan larangan sumbangan dan pungutan. Sama untuk pendidikan dasar. Nah, SMA SMK turun ke PP 48. Nah, dalam PP 48 pasal 2 dikatakan bahwa biaya pendidikan tanggung jawab bersama antara sama masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Nah, di pasal 51 ayat 5 dijelaskan bahwa sumber biaya pendidikan sekolah menengah 1. bantuan pemerintah, 2. pemerintah daerah, ketiga pungutan dari masyarakat atau orang tua siswa. Cek saha haram gitu. Pungutan itu ternyata menurut PP halal asal diatur sesuai dengan pasal 52 ada bla 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 gitu. Jadi itu sebetulnya kepala sekolah berpegangan kepada PP 48 yang sampai sekarang belum dicabut. Tuh, Kang Iwan, stoplah dulu kadinya. Pak Irianto, Mas Irianto, kata Kang Iwan berdasarkan PP yang tadi disebutkan itu halal cenah Kang. Kumaha Kang? Saya bacakan Pak PP 48 pasal 51 ayat 5 yang dikatakan Pak Iwan tadi. Bunyinya begini. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah sekarang. C-nya itu yang Pak Iwan tadi. Pungutan dari peserta didik atau orang tua walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi diatur lagi. Yang disebut dengan pungutan itu apa? Nah, saya terlebih dahulu ingin mengatakan begini. Saber Pungli itu kan dibentuk untuk mengawal pembangunan dalam hal ini bidang pendidikan. Akhir-akhir ini yang kita dapatkan, kalau Pak Iwan tadi keluhan dari kepala sekolah, kalau kita berdasarkan data yang ada, keluhan dari masyarakat. Gus Ahad tadi betul, saya punya dokumennya, bahwasanya gubernur menyatakan setelah BOPD digulirkan, maka iuran bulanan tidak boleh dipungut lagi. Juga Kepala Dinas Pendidikan. Nah, itu pada koran tertentu lah, saya nggak sebutkan korannya ya Pak ya. Nah, nggak enak nanti. Aturannya nomor berapa itu? Nah, pada tanggal undang-undang atau nomor berapa? Tunggu dulu, 8 September 2020 juga menyatakan seperti itu. Ya, itu berdasarkan Pergub 43 2020. Yang dikatakan Pak Asep tadi betul. Bahwasanya dengan Pergub 43 2020 ini bermasalah di beberapa sekolah, terutama yang RSBI. Saya komite sekolah SMA 3 Pak, yang biasanya 700.000 uang sekolah. 700.000. Sekarang cuma dapat 145. Udah 145, sering macet dan kabar terakhir juga nanti akan ada potongan lagi. Jadi tugasnya Saber Pungli hanya mengawal. Saya luruskan, untuk kasus Bekasi, sebetulnya kita bukan OTT. Sebentar Pak, Pak Irianto langsung sebut tempat nih, kasus Bekasi. Ya. Mungkin pamirsa Brukbrak aya nu tacan uninga, aya naon di Bekasi. Kalau resah. Satacana Pak, kieu kedah di lempengkeun heula. Di Bekasi teh aya 2 Pak, aya kota, aya kabupaten. Nah, nu di mana tah Kang? Orang kabupaten asa protes. Nyebutkeun Bekasi teh nu mana? Jadi harus misalkan walaupun kota kanggo ciri kita dan merasa bangga yang tidak melakukan itu. Dan panginten di kota ge introspeksi kenapa ini dilakukan. Dah gitu panginten Pak. Jadi begini, yang Bekasi, untuk KCD Pak Asep ini sebetulnya beliau sudah bagus, sudah kita diskusikan dengan kepala sekolah, udah clear semuanya.
Tetapi kan ada yang kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, mungkin di belakangnya berbeda. Kalau sabar pungli hanya mengawal. Kalau katanya boleh, boleh. Itu bukan koridor kami. Yang kata Gus Ahad tadi, ya. Tapi Pergub 43 itu kira-kira bunyinya begini Pak, salah satu pasalnya. Nah, pasal 2 ayat 1. Gubernur memberikan BOPD kepada SMA SMK SLB negeri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh bos reguler. Artinya uang iuran bulanan itu menurut tafsir mereka tidak boleh. Nah, saya dudukkan dari yang Bekasi. Itu laporan masyarakat, ada yang keberatan. Kita klarifikasi ke sana untuk mencari data. Sampai hari ini mesti kita dalami pembelajaran itu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Sebentar, Kang Iwan. Supaya nah, saya ingin luruskan. Leras. Berita tosia Kang Iwan. Urang rehat lah, Kang Iwan. Para pamirsa, ya waduh, ya pisan ya. Naon rame pisan Kang Cacenya. Hot. Ayeuna urang beri heula panginten Gus Ahad, bapak-bapak sadayana. Urang kupingkeun heula iklan. Mangga Kang Cace. Kang Iwan mah nggak bere sesuatu ya, jadi begini, sampai hari ini belum ada aturan yang tegas yang dikeluarkan oleh gubernur ngelarang atau boleh. Gitu. Bahkan di Pergub 43 2010 tidak ada eksplisit mengatakan dilarang atau harus sumbangan, tidak ada. Saya baca bolak-balik dekok. Ya ada. Ini dari mana? Jadi sumbangan tidak boleh pungutan yang dilakukan oleh sabar pungli. Bahkan saya baca di media itu pemeriksaan di SMA Bekasi itu landasannya karena melanggar Permendikbud 44 tahun 2012. Itu aturan buat SD, buat SMP, bukan buat SMA. Ya. Nah itu sebentar, itu sudah diluruskan Pak. Itu salah kutip koran kan. Yang kedua, ada surat edaran SE dari Sabar Pungli. Sesuai dengan program pemerintah pendidikan SD SMP, yaitu pendidikan bebas iuran. Nah, suratnya kan itu buat kepala SMA SMK, tetapi dasarnya kenapa menggunakan aturan untuk pendidikan dasar. Kalau saya mau ini malah administrasi, bisa ke ombudsman, keluarkan surat tidak jelas aturannya. Jadi sekali lagi sampai sekarang Pergub 48 tidak ada kata larangan, yang ada dalam lampiran. Nah, justru itu yang saya aneh. Dalam lampiran Pergub tersebut dikatakan, namun bagi masyarakat mampu diperbolehkan memberikan kontribusi kepada sekolah. Itu kan jadi halal. Kontribusi itu sumbangan atau larangan. Itu perdebatannya nanti di peradilan gitu, bukan perdebatan di sini. Atau biar hakim yang menilai lah gitu ya. Kalau memang ada upaya hukum. Jadi artinya Pergub itu membolehkan untuk minta kontribusi atau masyarakat mau kontribusi. Loh, masyarakat mau ibadah dilarang gitu. Kan ini ibadah orang tua yang kena. Oke. Kang Iwan, Gus Ahad, saya kembali ke Gus nih. Kita kasihan kan lihat Kang Iwan perwakilan dari Gus Ahad juga wakil rakyat, Kang Iwan juga mewakili rakyat, tetapi rakyat kepala sekolah, rakyat guru dan kepala sekolah ya. Lalu ada Kang Irianto dari Sabar, ada Kang Asep dari pemerintah. Nah, upaya Komisi 5 sendiri dalam mengingatkan pemerintah, baik itu melalui Kadisdik atau Disdik Jabar atau melalui langsung kepada Gubernur, sudah dilakukan nggak Pak? Jadi waktu Kang Iwan menggeruduk kantor kami, tapi janjiannya geruduk dengan solehnya. Tidak soleh. Kami mengundang sekaligus ya perwakilan dari Disdik, ya Pak. Kemudian dari yang bagian mereksa yaitu inspektorat ya gitu ya. Serta juga ada dari Bapeda karena ini yang tahu bagaimana sejarah perencanaannya gitu ya. Maka
terjadi yang tadi, diskusinya terjadi seperti yang kesimpulannya, kalau nggak ada peraturan, nggak ada ketegasan peraturan, diskusi ini akan berlangsung di semua lokasi di Jawa Barat, di semua sekolah. Ada 846 sekolah negeri. Sekolah negeri, betul. Coba siap aja nggak ini Pak Ombudsman membagi diri menjadi 846 sekolah gitu yang punya kasus gitu ya. Maka kami rekomendasikan ya, karena kami bukan eksekutif, kerjanya merekomendasikan gitu ya. Silakan Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Inspektorat dan pihak-pihak yang terkait ini mendiskusikan, merumuskan peraturan. Silakan tentukan formatnya. Apakah ini surat edaran gubernur, surat SK gubernur, apapun yang sesuai dengan ini, terbitkan, jalankan, sosialisasikan, patuhi semuanya. Siap. Itu solusinya. Kalau nggak gitu, terus diskusi akan berlanjut seperti ini. Akhirnya kalau nggak dilakukan, nggak di stop ini diskusinya, kepala sekolah jadi hilang fokus terhadap tugas utamanya, yaitu supaya juara, sekolah juara gitu ya. Guru-guru sieun tegang ngelihat kepala sekolahnya sedang ditekan, kecuali pagi gitu ya. Nah, pagi. Terus kepala orang tua ini boleh bayar nggak? Boleh bayar. Kalau nggak, kalau saya bayar, kepala sekolah saya nanti dipermasalahkan secara hukum gitu ya. Nah, terus kemudian orang-orang baik yang ada, bapak-bapak yang baik di Saber Pungli yang tugasnya menyapu bersih pungli gitunya, jadi diomong-omongin macam-macam. Orang mau sekolah, anak-anak saya bayar-bayar saya sendiri nggak boleh gitu ya. Akhirnya terjadi kekisruhan yang nggak ada ujungnya gitu. Ini harus diakhiri gitu. Betul kata Gus Ahad di awal tadi, ini faktor komunikasi Pak ya. Terus komunikasi di permukaan, tapi di kedalaman juga ada komitmen penyelesaian masalah, mungkin begitu Kang. Nah, Kang Asep, no didugikan ku Gus Ahad tadinya, harapan dari Komisi 5 wakil rakyat kita seperti itu kepada pemerintah. Nah, lalu ada upaya yang sudah dilakukan dalam rekonstruksi kembali lah persoalan ini di lapangan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Intinya kieu Pak Kang, janten sarasama sekolah terus diajak nyarios. Seul sekolah teh teu sawios, teu kenging biaya apapun. Mung upami abdi gaduh program, janten kepala sekolah wios lah ke sekolah mah ngurus sekolah we tong ngurus masalah keuangan. Jadi ngadamel program nu sae engke diajengkeun ka pemerintahan, mangga diatur keuangan itu dari pihak sekolah. Seharusnya sekolah mayoritas kan ada keterangan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Janten kepala sekolah teh taat kepada pimpinan. Apabila pimpinan menentukan A, ngiringan gitu. Panginten. Insyaallah dalam waktu dekat kemarin juga dibahas. Kita kumpul dengan masukan dari kawan-kawan kepala sekolah, sareng Saber Pungli, sareng Dinas Pendidikan. Akhirnya pertemuan itu didiskusikan di panginten panjang. Alasna kieu peryogi ka uninga saresna teh acan aya kasusna naon di Bekasi teh namanya informasi laporan ti warga. Tugas kewajiban dari Inspektorat Saber Pungli bahasa verifikasi naha leres informasi teh atanapi henteu gitu. Kumargi tos lebat mah upami tidak ditindaklanjuti jadi lepatkeun panginten Saber Pungli. Jadi baru verifikasi data teu acan aya gelar perkara seperti itu, mung mereka ahlina, dibilang itu ahlinya. Ditinggal abdi secara normatif, ditinggal sesuai dengan petunjuk Juknis yang pernah dikemukakan oleh Saber Pungli, ini dulu diikuti kalau secara normatif. Berkaitan dengan penyelidikan, panggilin abdi kirang uninga, tapi respon Saber Pungli ketika ya laporan teh responsif. Bahwa laporan itu harus ditindaklanjuti panginten. Gercep ya Pak. Nuhun gercep. Nuhun gitu panginten. Nuhun Pak Irianto tos gercep. Kuma respon Mas Irianto dari pertanyaan Bu Leli tadi. Jadi ada beberapa masukan dari masyarakat. Saya tidak mempermasalahkan tadi tentang aturan yang rancu dengan kebijakan Pergub 43 tadi. Setiap laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, maka Saber Pungli mengadakan klarifikasi, pendalaman materi. Kalau yang ditanya Ibu tadi pada kasus SMA Negeri 1 Bekasi, berdasarkan laporan masyarakat kita menurunkan tim ke sana. Dan di sana kita mengadakan klarifikasi. Dan kemarin kita sudah gelar perkara. Nah, gelar perkara sudah terang benderang. Tetapi kita masih perlu keputusannya untuk mendalangi beberapa hal lagi.
Jadi saya katakan menjawab Ibu tadi itu, belum bisa dikatakan bahwa itu terjadi pungutan liar atau tidak. Tetapi memang ada indikasi-indikasi tertentu yang mengarah ke sana. Begitu ya. Nah, jadi saya pikir sabar dululah kita, praduga tidak bersalah. Kita masih mendalami ini dengan sebaik-baiknya. Gitu, Pak. Ya, kita juga sangat berharap kepada pengambil kebijakan yang tertinggi gitu, Pak. Iya. Kang Iwan gimana, Kang? Ya, jadi begini sebetulnya kan biaya pendidikan itu dua, ada investasi, ada operasi. Ya. Nah, yang dibantu oleh pemerintah pusat, bos, Operasi. itu biaya operasi. Yang dibantu oleh pemerintah Jawa Barat, BOPD itu operasi. Ada investasi dari mana sekolah kalau tidak dari masyarakat. Sementara dilarang, dari masyarakat tidak boleh, di pemerintah ente. Jadi Yang ngelarang siapa? Yang ngelarang siapa? Apa? Yang ngelarang. Artinya kan sekarang sudah tadi dikatakan Jawa Barat gratis. Ya. Tidak boleh ada mengut apapun. Ya. Bukan gitu. Itu di koran nih. Di koran, ya. Di koran. Ya. Tidak boleh lagi. Ya. Yang mungut ternyata diklarifikasi, berarti Ya, dianggap ya. ada masalah. Tunggu Kasihan. Ya. Belum tentu kesalahannya. Ya. Sudah ribut di koran, di TV, SMA Hiji Bekasi, Pungli. Ya. Ini kan secara ini Ya, jadi yang Kang Iwan tangkap itu dari media ya. Sementara Pak Asep sendiri selaku KCD, Kepala Cabang Dinas di wilayah 3 itu melihat bahwa persoalan sedang ditangani Saber Pungli dan bahwa ada temuan-temuan yaitu nanti akan berlanjut dalam penanganan Tapi begini, Kang, berikutnya. ini kan Gimana, Kang? sekolah itu lembaga pemerintah. Tuh. Kalau melanggar, jelas melanggar pasal berapa, aturan berapa. Kalaupun yang dilanggar adalah tentang disiplin PNS, bukan pidana, itu bukan APH, tapi inspektorat. Artinya dia melanggar aturan yang dibuat oleh gubernur, dilarang oleh PNS. Maka menggunakan PP 92 tahun 2000 itu inspektorat yang ini bukan. Nah, kalau pungli memang betul urusannya dengan APH. Saya kembali lagi ke Pak Irianto. Ini Pak Iwan pagi masih merespon seperti itu. Tapi kira-kira Pak Irianto pasti punya alasan yang sangat strategis dari Saber Pungli terkait hal yang barusan disampaikan. Sebenarnya kalau kami menafsirkan, pemerintah Jawa bukan melarang. Ya. Yang dilarang itu setelah ada BOPD adalah iuran bulanan yang dibayarkan oleh gini, Pak. Selama sebelum ada sebelum ada ini orang tua membayar. Seakan-akan pemerintah Jawa Barat menafsirkan begini, bahwasanya sekarang saya kasih BOPD. Anggarannya juga disiapkan DPRD, jangan pungut lagi. Tetapi yang namanya sumbangan, jangankan 5 juta, 100 juta pun boleh. Yang kejadian di lapangan tidak begitu. Dikumpulkan orang tua, tapi nggak semua ya, ini oknum ya. Tidak semua sekolah, tidak semua kepala sekolah, gitu kan. Tapi data yang masuk ke kami, dikumpulkan orang tua, berapa jumlahnya dibagi rata. Nah, kalau ini kan namanya tidak ada, tidak ada keadilan di antara semuanya. Jadi tunggu dulu. Saya menerangkan beberapa kali di KCD segala macam, tidak ada yang dilarang. Yang dilarang itu adalah setelah dibayar. Itu urusan dengan gubernur. Kita Saber Pungli hanya mengawal daripada aturan itu. Yang kedua, saya luruskan lagi. SMA yang ada di Bekasi itu berdasarkan laporan yang ada, kita klarifikasi ke sana, sekarang pendalaman. Dan saya tadi tidak nyampaikan, kita bekerja sama dengan inspektorat untuk mengadakan audit khusus. Harapan pendek sekali nih, harapan dari Pak Iwan. Ya, sebetulnya sederhana lah. Jangan pakai aturan yang mengada-ngada. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, itu yang namanya SMA, SMK itu jadi kewenangan gubernur. Buat aja surat aturan dan diatur lagi dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang itu aturan PP 48, aturan apa, didiskresi dengan Undang-Undang 23. Selesai. Namun saya jadi gubernur gitu. Ayeuna urang kawakil rakyat lah kersa teh Gusahad pamikang Iwan jadi gubernur. Tapi itu bercanda. Nanti kita bicara mojok. Harapan ya nanti di luar studio lah kita bicarakan usungan untuk Kang Iwan. Harapan wakil rakyat Pak terhadap persoalan ini sedikit saja Kang Gusahad. Saya berharap nih nyampe ke Pak Gubernur ya. Pak Gubernur cepat turun tangan. Udah selesai. Hatur nuhun urang tepang deui dina brukbrak di Minggon Payun jam anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Alhamdulillah Kang Yudi parantos rasanya. Gitu dengan Ibu Gitu geningnya polemik teh. Lagi aya solusinanya. Aduh. Tepang deui mingguan payennya pamirsa sadayana. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan, bruk-bruk dina dialog, sangkan nembrak-brak masalahna, cucurna silih asah asih asuh, sangkan nembrak-brak masalahna, rakyat cing